Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Syahril Asfa Yugaswara, asal UPT BB UTAS 3 Kuabang, dari angkatan 47 kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait materi Smart ASN dan manajemen ASN. Kemudian di latar belakang adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN memiliki tugas dan peran yang penting untuk mendukung tugas pemerintahan, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Di tengah cepatnya perkembangan dunia, pesatnya kemajuan teknologi, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, tugas dan peran tersebut harus dijalankan secara profesional dan dengan integritas tinggi. Untuk itu, dibutuhkan manajemen ASN yang baik dan komprehensif. Kemudian, apa itu manajemen ASN? Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme. Kemudian di sini ada 8 item ya. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan. Kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN tersebut menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Dan yang kedua adalah pengadaan. Agar dapat terpenuhnya kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlahnya, dan tepat guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas suatu pelayanan publik, pengadaan pegawai ASN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya tentunya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nilai dasar ASN adalah berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar ASN tersebut dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Upaya internalisasi nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN harus senantiasa dilakukan agar setiap ASN menjadikannya sebagai panduan dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan kinerja. Penting untuk memastikan bahwa setiap ASN dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Untuk itu, kinerja pegawai ASN perlu dikelola dengan baik melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus, penguatan peran pimpinan, dan tentunya penguatan kolaborasi. Kemudian yang kelima adalah pengembangan talenta dan karir. Mobilitas talenta nasional memberikan kesempatan yang lebih luas bagi ASN untuk mengisi jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan potensi mereka. Kemudian yang keenam adalah pengembangan kompetensi. Kompetensi setiap pegawai ASN harus selalu dikembangkan melalui upaya pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Kemudian yang ketujuh adalah pemberian penghargaan dan pengakuan. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan yang komponennya terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan, dan fasilitas. Tidak lain itu ada lagi jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Komponen penghargaan dan pengakuan tersebut diberikan secara adil, layak, dan kompetitif. Kemudian yang terakhir adalah pemberhentian. Secara umum, pemberhentian ASN mengikuti atas dasar tidak atas permintaan sendiri. Permintaan atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai ASN mengundurkan diri. Dan adapun pemberhentian tidak ada permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila yang pertama adalah melakukan penyelewangan terhadap Pancasila dan UUD 1445. Yang kedua, meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah mencapai batas usia pensiun jabatan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Kemudian selanjutnya, apa itu Smart ASN? Smart ASN singkatan dari Smart Aparatur Sipil Negara yang merujuk pada aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi,
kinerja dan profesionalisme tinggi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi dalam mencapai tujuan daripada organisasi. Kemudian sistem merit manajemen ASN. Sistem merit ini adalah kebijakan serta manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umum, atau kondisi kecacatan. Kemudian karakteristik dari Smart ASN. Yang pertama adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Sekian presentasi yang bisa saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.